Jangki-jang, jangki-jang, Guys, kenalin aku Dian. Hai, masih ingat kan? Nama aku Ratna. Oke guys, untuk episode 2 kali ini kita akan buat masak-masak. Iya, sebenarnya ini simple food banget sih. Kita cuma prepare masakan untuk makan siang. Betul banget. Tapi sebelumnya jangan lupa Untuk di like, subscribe, dan juga share video-video dari kita. Oke guys, untuk episode 2 ini kita akan masak tumis kangkung, sambal terasi jeruk, dan juga akan buat pindang goreng. ya sederhana banget kan dan benar-benar simple food. Tapi aku rasa di mana-mana kebanyakan orang suka doyan deh ya sama masakan ini. Jadi check it out. Oke, kita langsung aja ya guys masaknya. Jangan lupa ikat rambut kalau mau masak ya, biar masakannya tetap terjaga kehigienisannya. Pertamanya udah jadi, kita taruh dulu, habis ini kita bikin lauk. Ikan semua, pindang semua, tapi dari dua ikan yang berbeda. Sekarang kita bikin sambal. Yes guys, masakannya recommended banget buat kamu untuk coba di rumah. Iya, anak-anak juga suka dan makan ikannya juga gampang karena memang sudah nggak ada durinya. Betul banget guys. Oke, nah kalian tahu nggak guys, ternyata manfaat kangkung tuh banyak banget loh guys. Ya, kamu tahu nggak guys, yang pertama manfaatnya itu dia bisa menjaga kesehatan mata.
santai, jangan sampai ngamuk. Beneran Kok guys, bisa? selama ini kan palingan yang banyak tahu itu kan cuma wortel aja yang bisa menjaga kesehatan mata. Nah, kangkung sendiri itu juga bisa guys, karena dari kangkung sendiri itu dia mengandung beta karotin yang di dalamnya itu ada vitamin A. Nah, untuk berikutnya kangkung sendiri itu juga bisa menjaga keseimbangan imunitas guys. Penting banget ya itu ya di masa-masa corona gini ya. Penting banget. Jaga imun tubuh. Jaga imun tubuh karena di dalam kangkung sendiri itu ada mengandung vitamin A dan juga vitamin C. Yang ketiga, kangkung sendiri itu dia dapat menangkal radikal bebas. Santai, galak banget sih Bu. Radikal bebas sendiri itu kenapa? Karena di dalam kangkung itu terdapat aktivitas antioksidan. Nah, aktivitas antioksidan sendiri itu dapat memperbaiki sel-sel yang udah rusak. Nah, jadi kalau kayak misalkan penyakit-penyakit yang agak berat gitu kayak stroke atau diabetes itu bisa deh konsumsi kangkung aja gitu guys. Keempat, kangkung sendiri itu dapat menyeimbangkan cairan tubuh dan juga dapat menurunkan tekanan darah. Oh ya, kok bisa ya? Iya, karena kangkung itu banyak banget mengandung kadar air. Nah, jadinya di kangkung sendiri itu ada kalium. Nah, kalium itu tugasnya adalah untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh. Begitu guys. Dan untuk pindangnya sendiri, kenapa sih kita pilihnya pindang? Wah, Kenapa? pindang itu di mana-mana jualannya ada, gampang didapat, harganya murah, dan ternyata manfaatnya pindang itu juga banyak loh. Apa aja tuh? Mau tahu apa mau tahu banget? Kasih dong. Kebanyakan pindangnya ya Don, ya. Jadi ternyata makan pindang itu bisa menjauhkan kita dari depresi dan minimalisir Sabar ya, sabar ya. Pindang itu dia mengandung protein tinggi. Nah, protein sendiri itu tuh sebenarnya bagus banget untuk mencegah kelelahan. Nah, kalau kita sudah nggak lelah, badan lebih rileks, otomatis depresi menjauh. Itu. Berikutnya, pindang tuh ternyata meningkatkan fungsi kerja otak. Jadinya kan ada kandungan omega 3-nya tuh di situ. Nah, kandungan omega 3 itu tuh bagus banget untuk melawan penyakit-penyakit seperti Alzheimer. Bener nggak aku nyebutnya ya? Alzheimer dan demensia. Itu yang penyakit pikun lah, pikun gampangnya. Kalau pakai bahasa kedokteran tuh takut kepleset lidahnya. Tapi beneran, karena kandungan omega 3-nya ya, itu tuh bagus banget dan juga ada asam aminonya. Kemudian ternyata dia itu juga membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Loh, berarti sama dong kayak kangkung tadi. Iya, sama. Karena sebenarnya biarpun dia diolah dengan garam, pindang itu tadi aku nyebutnya pindang apa kangkung ya? Pindang. Pindang ya, oke. Jadi pindang itu ternyata kandungan garamnya itu justru jadi rendah setelah proses pemindangan itu selesai. Gitu. Terus juga dia bagus untuk menjaga sistem pencernaan. Ya guys, yang Karena sehat. itu bisa yang guys. suka nongkrongnya kelamaan di kamar mandi. Nah, itu bisa membantu untuk biar nongkrongnya nggak kelamaan. Tapi kalau misalnya masuk kamar mandi sambil bawa HP ya, tetap aja nanti nongkrongnya kelamaan. Itu mah disengaja guys namanya. Yang sama sekali tidak diduga-duga, ternyata ikan pindang yang murah meriah itu bagus untuk kesehatan rambut dan kuku. Bahkan jujur banget ya boy. Bahkan ternyata ikan pindang itu bagus untuk kesehatan kulit, bikin glowing. Tapi bukan jadi ikan pindang beli di pasar terus kalian ceplok gitu ya guys. Enggak guys. Tapi kalau dibandingin sama suntik salmon, wah jauh lah ya, jauh harga. Belum ada loh guys cerita suntik pindang guys. Jadi kenapa sebenarnya ikan pindang itu bisa bagus untuk rambut, kuku dan juga kulit? Karena Kenapa? ternyata
ikan pindang itu banyak mengandung vitamin B kompleks. Kompleksnya gitu banget ya. B kompleks. Oke. Klimaks banget kayaknya guys. B kompleks itu dia itu bermanfaat untuk membantu reproduksi dan regenerasi DNA sel-sel tubuh yang rusak. Jadi dia itu bagus untuk produksi DNA dan RNA. DNA. Nah, army ya, berakhir army. Oh, gimana sih? Dan karena banyak vitamin B kompleksnya, kalau dikonsumsi secara rutin, otomatis vitamin B kompleks yang banyak terkandung di ikan pindang itu berperan untuk menjaga kesehatan kuku, kulit, dan juga rambut. Ternyata rambutku tuh bagus selama ini karena pindang, ya Allah. Sini, cium pop pindang. Biarpun murah meriah, ternyata manfaatnya luar biasa ya. Keren banget guys. Sama juga dengan kangkung, nggak ngira kan? Katanya kalau kebanyakan makan kangkung itu kan bikin ngantuk, bikin lemes. Nah, Bikin bodoh. enggak ya? Enggak. Enggak. Itu karena adalah Karena kita makannya kebanyakan guys. kekenyangan. Kenyangan. Jadi itu yang bikin ngantuk itu karena kekenyangan. Bukan karena kangkungnya gitu. Garing banget. Nah, Oke, guys. jadi jangan khawatir kalau untuk mau mengkonsumsi kangkung dan juga ikan pindang. Tapi serius. Kita harus bisa ngebedain ikan pindang yang bagus dan ikan pindang yang tidak bagus karena Bagus yang tidak bagus guys. kalau ikan pindang yang pakai kimia itu biasanya enggak dilalerin. Jadi laler aja nggak doyan gitu loh. Betul. Terus kalau misalnya dipecet itu dagingnya itu keras, dan kalau dibiarkan selama 3 hari dalam suhu ruangan, ikan pindangnya awet dong, nggak busuk. Kadang-kadang wah ikan pindangnya bagus ini, nggak gampang basi. Nah, berbahaya. Bahaya guys. Nah, kalau ikan pindang yang alami itu tetap ada bau amis ikannya pertama. Terus yang kedua, warnanya itu pucat dan agak kusam kayak dia. Jadi Masa sih? Nggak, langsung insekur. Terus juga dia cepet basi ya. Jadi harus cepat dimasukin ke kulkas atau diolah gitu. Nah, untuk pindang sendiri sebenarnya definisi dari pindang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ya, pemindangan itu adalah proses penggaraman disertai perebusan untuk mengawetkan ikan. Produknya hasilnya adalah ikan dengan kadar garam yang rendah. Tuh, justru kadar garamnya jadi rendah setelah proses pemindangan itu. Oh gitu. Ceritanya. Itu airnya merebusnya tuh airnya sampai mendidih. Kalau nggak mendidih namanya merendam, bukan merebus. Kan bisa dibuat dari berbagai macam ikan. Yang umum sih ya tongkol, makarel, salem, kembung, bisa dibikin pindang. Nah, dan masih ada beberapa jenis ikan lainnya bisa dibikin pindang. Kalau ukurannya besar biasanya proses pemindangannya sendiri itu dipotong-potong. Kalau ikannya kecil itu biasanya seluruhnya, isi perutnya juga tidak dihilangkan. Oh gitu ya? Nggak apa-apa, itu memang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masak itu menghindari rasa pahitnya, tipsnya biarpun pindangnya kecil, isi perutnya mendingan dihilangin deh, karena kan kadang-kadang suka ada pahit-pahitnya gitu. Itu cuma tips kecil aja sih. Nah, untuk beli pindang sendiri kita juga harus hati-hati karena produksi pindang itu kan kebanyakan diproduksi secara tradisional dan massal ya, karena itu kan makanan sejuta umat gitu. Nah, ada beberapa produsen ikan pindang yang mungkin juga agak nggak bener gitu, jadinya pindangnya itu dikasih paracetamol. Hah? Paracetamol? Hah? Demam? Pindangnya demam? Bukan. Jadi paracetamolnya itu tujuannya untuk mempercepat proses perebusan ikan pindang itu sendiri biar lebih cepat lunak, dan juga dikasih boraks. Boraks kalian tahu nggak warnanya apa? Hijau itu warnanya. Kuning. Kuning.
Ini borak guys, warnanya dia kayak gini persis guys, beneran ini persis warna karena itu borak, aku guys. awet muda. Oke, gitu aja guys. Moga-moga aja episode yang kali ini menghibur dan juga bermanfaat, Informatif sekali ya. Kalau misalkan kalian ada masukan, kalian boleh loh guys tulis-tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nantikan episode ketiga dari Sari Clan Channel minggu depan jam 4 sore kita upload ya. Gitu Isinya ya, apa? guys. Kita bakal bahas apa? Kita Kita bakal bahas boleh bilang nggak? rahasia. Oh, Biarkan saya dan Tuhan. Aku juga udah mau kasih tahu. Oke, segitu dulu ya guys. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga share informasi-informasi atau video dari kita. Ya. Gitu ya guys. Mm-mm. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Bye. Annyeong. Kok main ngapain? Lebaran. Dadah.